Kenapa sih kita perlu berpikir kritis, logis, dan rasional? Jadi gini, ada dua hal yang menurut aku memaksa kamu supaya kamu harus berpikir kritis dan logis. Karena kalau enggak, dampaknya akan negatif. Apa aja sih? Pertama, information overload. Di zaman sekarang, kita dibombardir oleh banyak banget informasi. Mulai dari berita, iklan, dan juga berbagai pilihan yang sebenarnya bisa merugikan kita. Ada contoh spesifik nih, misalnya berita. Kalau kita nggak berpikir kritis dan bedain yang mana yang hoax yang bukan, ya bakal ngerugiin juga. Dan banyak banget kasus yang udah viral dan bikin banyak banget orang emosi duluan. Padahal kasusnya belum tentu sesuai dengan yang tertulis. Contoh lain adalah tentang pilihan. Kita setiap hari dibombardir dengan puluhan pilihan. Buat beli kopi X atau kopi Y. Buat beli makanan A atau makanan B. Nah, semua informasi ini karena banyak banget, jadinya membombardir kehidupan kita. Nah, gak jarang informasi yang kita pilih itu gak kita pilih dengan benar, atas dasar conventional aja. Contohnya nih, kalau kita menginstal aplikasi, seringkali orang-orang tuh gak mikir panjang dan ngasih permisinya. Asal misal kita menginstal aplikasi Facebook, kita disuruh milih share kontak gak. Nah, mungkin banyak dari kamu yang berpikir, ya udahlah, Facebook kan gak bakal ngapa-ngapain kontak gua. Atau bahkan kamu cuma nias doang tanpa ngebaca, biar prosesnya tuh cepet dan gak ribet. Nah, salah banget sih kalau kayak gitu. Itu salah satu contoh dimana kamu secara sukarela ngasih data kamu buat dieksploitasi sama orang. Sebenarnya kan kalau main Facebook paling cuma butuh specimen aja, ngasih nama dan tanggal lahir kamu doang ya kan. Kalau sampai kontak kamera ya buat apa juga, kecuali kamu emang pengen upload foto. Data Facebook aja yang notabene merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia pun bisa dibobol sama orang dan dipergunakan datanya buat hal yang gak bener. Sekarang coba bayangin kalau aplikasinya itu bukan Facebook, tapi bayangin kalau aplikasinya tuh abal-abal gitu, gak jelas. Gak heran laptop kamu tiap hari, setiap minggu kena virus, jadinya nge-lag. Terus HP kamu tiba-tiba ada iklannya. Nah, informasi-informasi kayak gini harusnya bisa kita pilih secara sadar dengan mempertimbangkan privasi dan dampaknya buat kehidupan kita. Nah, disinilah pertimbangannya berpikir kritis. Nah, di poin 2 ini aku bakal ngomongin tentang demokrasi. Jadi di negara demokrasi, hak partisipasi politik masyarakat itu bisa dibilang setara. Jadi setiap orang itu punya hak pilih, punya hak politik buat memilih apa yang terjadi di negara ini. Dan konsensusnya dari yang kita pilih atau mayoritas yang dari yang suara ada, itu akan menjadi keputusan bersama yang tentunya akan mempengaruhi negara kita. Bayangin kalau misalnya orang-orang ngambil keputusan gak berdasarkan logika, terus kena hoax kayak yang udah aku bahas barusan. Apalagi kalau kamu juga kena pengaruh manipulasi politik dari orang yang pengen memanfaatkan kamu. Kalau udah kayak gitu, dampak nanti pimpinan yang kita pilih nih, yang bisa nentuin hukum, yang nentuin bisa harga barang, yang bisa nentuin banyak banget lapangan pekerjaan, itu jadinya gak tepat buat kita, atau malah jadi buruk gitu. Kalau udah kayak gitu ya negara kita bakalan hancur, dan kita semua juga kena getahnya. Bukan cuma si voters yang gak rasional doang, tapi si rasional voters juga bakal kena dampaknya. Jadi keberhasilan demokrasi itu sebenarnya ditentukan oleh otak dan pemikiran si rakyatnya. Kalau rakyatnya gak jelas, ya pilihan negaranya kemungkinan juga gak bakal jelas juga. Kalau negaranya pintar, pilihan mayoritasnya mungkin bakalan jadi lebih bagus. Gitu sih, ada dua hal yang menurut aku menjadi alasan kenapa kita perlu punya kemampuan berpikir kritis, rasional dan logis.